Lafaz Allah itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 2707 kali. 2707 kali. Banyak sekali. Kok bisa tahu? Kalau kita cek di aplikasi Al-Quran, korpus Al-Quran juga ada. Kalau kita cek di nanti yang buku kalian insya Allah akan terima dalam waktu dekat, yakni Al-Mu'jam Al-Mufahras fi Al-Fadhil Quran, itu juga di situ gampang mencarinya. Atau dari kitab Fathur Rahman namanya, Fathur Rahman li Al-Fadhil Quran, itu juga gampang melihatnya. Jadi di situ sudah ada hitungannya. Bahkan dibagi, misalnya yang marfu disebutkan marfu dhamma itu berapa kali? Yang disebut mansub Allah itu berapa kali? Yang disebut majrur itu juga disebutkan. Tapi nggak ada yang majzum, nggak ada, karena isim itu nggak ada yang majzum. Maka hanya yang disebutkan marfu, mansub dan majrur. Itu disebutkan sebanyak 2707 kali. Pertanyaan pentingnya adalah, kok sampai sebanyak ini Al-Quran menyebutkan lafaz Allah? Apakah ada maksud tertentu dari Allah SWT untuk menyebutkan ini? Kalau pakai logika bahasa, logika manusia berbahasa, semakin banyak seseorang menyebutkan sesuatu dalam bentuk bahasa, itu berarti ada 3 maksudnya. Yang pertama, mungkin maksudnya adalah bahwa dia memang ingin mengatakan betapa pentingnya lafaz itu, betapa pentingnya sebuah lafaz sehingga disebutkan banyak sekali. Atau yang kedua, lafaz itu untuk supaya diketahui oleh orang lain. Misalnya seseorang menyebutkan nama seseorang atau nama sesuatu terus menerus, itu bisa jadi karena orang ingin, ini loh saya menyebutkan ini karena supaya kamu tahu, supaya kamu mengetahui bahwa aku memang menyebutkannya sebanyak ini. Atau yang ketiga bahwa untuk mengetahui satu konsep tentang lafaz tersebut, cukuplah kita merujuk kepada penyebutan kata-kata itu di sebuah tempat. Jadi misalnya dengan logika yang terakhir tadi, cukuplah sesuatu itu dipahami konsepnya dari tempat di mana itu disebutkan. Berarti untuk memahami Allah, kita cukup melihat ke Al-Quran gitu. Nah baik, jadi kenapa lafaz Allah itu disebutkan di Al-Quran sebanyak itu? Tentu saja karena penting lafaz Allah itu. Allah itu kalau secara bahasa kan, secara bahasa ya, yaitu bahwa kadang-kadang Allah itu menyebutkan dirinya dengan dirinya sendiri, tapi dalam bentuk kata pertama. Kadang juga menyebutkan dalam bentuk kata ketiga, tapi ada juga Allah yang menunjukkan dirinya, nih saya itu begini. Nah, kalau ini yang menjadi poinnya, maka memahami Allah itu bisa dengan 3 cara. Cara pertama adalah Allah itu bisa dipahami dalam kaitan kita sendiri sebagai diri kita sendiri. Maka innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kan hubungannya antara seorang makhluk yang memahami Allah dan Allahnya sendiri itu satu. Gimana dong maksudnya? Maksudnya gini misalnya ya, waktu kita ngomong menyebutkan ini, innani anallahu la ilaha illa ana, berarti Allah itu bisa dipahami dari ananiyah kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian pernah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Innani anallahu la ilaha illa ana, aku sungguhnya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi hubungan kita sama Allah dengan lafaz ini kemudian menjadi dekat sekali.
tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Misalnya gini, saya sama Ferdi, satu. Maka misalnya untuk satu itu, saya ketika berusaha mengenal Ferdi, dia seperti saya anggap sebagai diri saya sendiri, dan dia untuk mengenal saya, dia harus menganggap saya sebagai dirinya gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bahwa siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Tradisi tasawuf, tradisi para sufi itu kan misalnya Al-Hallaj yang sampai tidak dipahami anallah, anallah, anallah gitu kata dia. Apa yang dia bayangkan, apa yang dia katakan ketika dia mengatakan anallah, 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 yang kemudian dia dianggap sesat sama orang lain. Karena dia mengatakan saya Allah, saya Allah, saya Allah gitu. Padahal apa maksudnya waktu itu? Dia sedang menyaksikan Allah secara langsung pada dirinya sendiri. Maka dia mengatakan anallah, anallah, anallah. Saya adalah Allah, saya adalah Allah, saya adalah Allah. Bukan berarti dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, bukan berarti dia menganggap dirinya sebagai Allah yang maha menentukan untuk disembah itu. Tapi saat itu dia mengalami musyahadah, mengalami penyaksian bahwa di dalam dirinya ada Allah. Karena itu kemudian dia merasa bahwa di dalam dirinya itu ada Allah yang memang sangat agung sekali.